Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Nurika, NIM 201710201008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat bahaya erosi di Desa Gelang dan Kaligaga, Kecamatan Sumber Baru, pada mata kuliah Konservasi Tanah dan Air kelas A. Erosi. Pada umumnya, erosi merupakan indikator adanya kesenjangan pada pemanfaatan atau penggunaan lahan di suatu wilayah. Metode prediksi erosi yang digunakan dalam praktikum yaitu metode Russell. Russell yaitu suatu metode erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata jangka panjang dari erosi lembar atau alur di bawah keadaan tertentu. Adapun rumus Russell yaitu yang digunakan untuk prediksi erosi yaitu A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P. Lokasi kajian dilakukan di Desa Gelang dan Desa Kaligaga, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Lokasi kajian ini terletak pada min 8,057543 lintang selatan dan 113,413808 bujur timur, dan juga terletak pada min 8,039483 lintang selatan dan 113,380444 bujur timur. Erosivitas hujan, yaitu R. Faktor erosivitas merupakan kemampuan hujan dalam menimbulkan erosi pada suatu lahan. Faktor R diolah dari data curah hujan harian untuk mendapatkan hujan maksimum 30 menit menggunakan metode mononom seperti persamaan berikut. Pada perhitungan faktor R, kita harus mengumpulkan data curah hujan berkisar 20 tahun dan menentukan stasiun hujan terdekat pada lokasi praktikum. Pada daerah Desa Gelang dan Desa Kaligaga, data curah hujan yang digunakan untuk menghitung faktor erosivitas diperoleh dari 3 stasiun curah hujan yang ada di sekitar Desa Gelang dan Desa Kaligaga, yaitu Jamintoro, Karangbayat, dan Watu Urip. Pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2020, yaitu 20 tahun. Faktor R yang didapatkan dari hasil interpolasi IDW pada software ArcGIS yaitu sebesar 88,25. Berikut merupakan hasil layout dari faktor R. Selanjutnya yaitu erodibilitas tanah, yaitu K. Erodibilitas tanah merupakan nilai kepekaan tanah suatu jenis tanah yang daya penghancuran dan penghanyutan air hujan. Berikut merupakan tabel dari klasifikasi nilai K tanah. Faktor K yang didapatkan yaitu sebesar 0,17. Sesuai pada tabel di atas, nilai K yang dihasilkan termasuk pada kelas 2, yaitu rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Tanah dengan erodibilitasnya rendah dapat diartikan tanah tersebut tahan terhadap erosi. Berikut merupakan hasil dari peta layout faktor K. Selanjutnya, faktor topografi yaitu LS. Faktor LS, panjang dan kemiringan lereng. Panjang lereng L diukur dari suatu tempat pada permukaan tanah di mana erosi mulai terjadi sampai pada tempat di mana terjadi pengendapan, atau sampai pada tempat di mana aliran air di permukaan tanah masuk ke dalam saluran. Alat yang digunakan untuk mengukur data perhitungan LS pada saat praktikum yaitu yang pertama ada roll meter, digunakan untuk mengukur panjang lereng. Yang kedua ada APNI level untuk mengukur kemiringan lahan. Berikut merupakan klasifikasi kemiringan lereng. Pada kelas lereng 0 sampai 8 mempunyai kondisi datar dengan indeks 0,4. Pada kelas lereng 8 sampai 15 mempunyai kondisi landai dengan indeks 1,4. Pada kelas 15 sampai 25 mempunyai kondisi agak curam dengan indeks 3,1. Pada kelas 25 sampai 45 mempunyai kondisi curam dengan indeks 6,8. Pada indeks lebih dari 45 mempunyai kondisi sangat curam dengan indeks LS 9,5. Selanjutnya merupakan tabel dari faktor LS. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil LS pada lahan kopi berkisar antara 0,88 sampai 3,44. Berdasarkan tabel klasifikasi kemiringan lereng persen, nilai terbesar yaitu pada kebun 12 dengan nilai sebesar 44,44, menunjukkan bahwa kondisi curam dengan indeks LS sebesar 6,8. Selanjutnya ada faktor vegetasi dan tindakan konservasi yaitu CP. Faktor pengelolaan tanaman adalah nisbah antara besarnya erosi pada lahan dengan tanaman dan pengelolaan tertentu terhadap erosi dari tanah terbuka. Pengamatan yang dilakukan dengan mengamati dan menghitung perbedaan jenis penutupan vegetasi atau lahan di sekitar lokasi desa praktikum, yaitu di Desa Gelang dan di Desa Kaligelaga, dalam pengaruh terhadap laju erosi yang dihasilkan dengan metode persamaan rumus Laften, yaitu SLR sama dengan PLU dikali CC dikali SC dikali SR dikali SM. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa nilai terbesar yaitu pada lahan 6 dengan nilai sebesar 0,043. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika CP besar maka penggunaan lahan pada daerah tersebut akan besar, sehingga
Besar potensi untuk terjadi erosi karena tanah menjadi rusak akibat pengelolaan yang berlebihan dan tanah tidak tercukupi sepenuhnya oleh vegetasi. Selanjutnya yaitu laju erosi. Laju erosi pada suatu lahan didapatkan dengan mengkalkulasi dari nilai kelima parameter, yaitu parameter R, K, LS, C, dan P, sehingga didapatkan nilai laju erosi A. Nilai laju erosi A pada keenam lahan tersebut masuk dalam TBE kelas 1, yaitu SR sangat ringan, di mana hal tersebut terjadi akibat nilai CP yang rendah. Selanjutnya ada tingkat bahaya erosi, yaitu TBE. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel laju erosi, yaitu A, dapat disimpulkan bahwa erosi yang terjadi pada Desa Gelang dan Kali Gelaga secara keseluruhan termasuk indeks bahaya erosi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa erosi yang terjadi masih bisa ditoleransi, namun perlu dilakukan konservasi tanah dan air untuk menekankan erosi yang terjadi agar tidak bertambah, yaitu dengan cara pembuatan teras yang berkonstruksi baik, serta memperbanyak tanaman kanopi, contohnya seperti sengon, dan pohon jati. Berikut merupakan dokumentasi lahan 6. Di sini ada jarak tanam, ada tutupan kanopinya, terus teras bangku. Pada lahan 9 juga sama, ada jarak tanam, kanopi, dan teras bangku. Pada lahan 19, tutupan kanopinya sangat rendah. Konservasi yang akan dilakukan dengan menambah tanaman seperti sengon agar kanopi pada lahan bisa uh, bisa bisa terpenuhi. Berikut merupakan dokumentasi dari kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.